keluarga dengan kasus diabetes mellitus tipe 2. Sebelumnya saya akan menyebutkan dulu pengkajian yang akan saya lakukan. Yang pertama, kaji kesiapan keluarga untuk mengadakan pertemuan dengan konselor. Kemudian yang kedua, mengkaji pengetahuan keluarga tentang kondisi pasien saat ini. Yang terakhir, mengkaji coping diri sendiri sebagai konselor. Assalamualaikum, Mbak. Terima kasih. Oke, baik, perkenalkan saya Narstui. Saya di sini sebagai konselor yang akan membantu tentang apa yang Mas rasakan. Oke, baik, dengan Mas siapa dan Ibu siapa? Saya Umar Faruk dan ini ibu saya. Saya Ibu Nadia. Apakah ada yang bisa saya bantu, Mas, Bu? Jadi begini, Nas, kan ibu saya didiagnosa penyakit diabetes mellitus 2 ya, Bu. Iya. Di situ saya bingung cara menyikapinya bagaimana, terus kayak apa diabetes itu penyakitnya apa gitu loh. Terus saya kan masih awam, nggak tahu, saya juga khawatir nanti takut ibu saya kenapa-kenapa gitu. Nah, Oke, baik, Mas, Bu. Di sini kita akan membahas tentang apa sih penyakit diabetes mellitus tipe 2 itu yang sedang dialami oleh ibunya. Untuk waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Bagaimana? Apakah bersedia? bersedia, Nas. Iya, bersedia. Oke, Mas, bagaimana perasaan Mas hari ini? Jadi setelah saya mengetahui ibu saya didiagnosa apa penyakit diabetes itu, saya cemas, tiap malam nggak bisa tidur, terus juga nafsu makan menurun, jadi kayak takut gitu loh. Kandungnya juga nggak tahu ini penyakit mana, saya khawatir aja sama ibu aku. Nah, kasihan juga. Oke, baik, Mas, Ibu, saya paham. Memang di data ibunya ini memang didiagnosa penyakit diabetes mellitus tipe 2. Nah, untuk diabetes mellitus tipe 2 ini, Mas, adalah di mana suatu kondisi tubuh yang kadar gulanya itu naik melebihi kadar gula darah yang seharusnya. Biasa faktor-faktor yang mempengaruhinya itu faktor gaya hidup, faktor genetik, atau bisa juga faktor umur. Bagaimana? Apakah Masnya paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Nas, saya sudah paham, terima kasih. Tapi saya masih takut. Saya cemas nih, gimana ibu saya nanti. Ini saya sampai kurus, nggak bisa makan, tiap malam tuh begadang, mikirin ibu, terus ya, cemas tiap hari tuh, Nas. Gimana mungkin ada solusi dari Nas? Oke, Mas, saya paham dengan apa yang Mas rasakan. Rasa cemas, rasa takut itu sudah wajar, Mas, ya, dirasakan oleh seorang anak. Akan tetapi Masnya ini lebih bisa banyak bersabar dan banyak-banyak berdoa. Kalau Masnya terlalu memikirkan, nanti ibunya juga terbawa gitu melihat dengan kondisi Mas yang semakin kurus. Mas bilang tadi kan malas makan. Mungkin Masnya ini lebih fokus kepada ibunya dulu, menjaga pola makan ibunya, mengawasi ibu, dan makanannya itu diatur, Mas, ya, pola makannya, jadwal makannya itu diatur, Mas. Nah, selain menjaga pola makan, Masnya ini bisa mengajak ibunya untuk olahraga, mungkin di pagi hari, di sore hari, agar ibunya sendiri itu tidak terlalu memikirkan penyakit yang diderita, seperti itu, Mas. Nah, apalagi Masnya ini kan anak laki-laki. Biasa orang sebut itu kan ibu itu lebih dekat dengan anak laki-laki atau sebaliknya, seperti itu, Mas. Dari sini apakah Masnya sudah paham tentang yang sudah saya jelaskan tadi, yang tentang menjaga pola makan, terus olahraga? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah, Mas? Iya, Nas, sudah paham. Terima kasih atas penjelasannya mengenai penyakit diabetes mellitus itu sendiri. Insya Allah saya nanti akan menjaga pola hidup saya dan keluarga saya, khususnya ibu saya. Nanti saya biar aja olahraga gitu, biar beliau juga tidak terlarut dengan pikirannya, dan juga untuk saya sendiri, untuk kecemasan saya udah. Tapi ya mau gimana lagi, ya ini yang terjadi. Intinya saya berterima kasih banyak kepada Nas untuk Tenang atau masih ada yang rasa cemas seperti itu? Iya, Nas, sudah paham. Terima kasih atas penjelasannya mengenai penyakit diabetes mellitus itu sendiri. Insya Allah saya nanti akan menjaga pola hidup saya dan keluarga saya, khususnya ibu saya. Nanti saya biar aja olahraga gitu, biar beliau juga tidak terlarut dengan pikirannya, dan juga untuk saya sendiri, untuk kecemasan saya udah. Tapi
ya mau gimana lagi, ya ini yang terjadi. Intinya saya berterima kasih banyak kepada nurse gitu. Alhamdulillah sudah rada lega, mungkin karena tadi nurse sudah menjelaskan apa itu penyakit DM, terus cara menjaganya gimana, cara mengontrolnya bagaimana. Sekarang sudah sedikit lega, mungkin tidak semua lega, tapi udah ada sedikit perasaan yang udah rileks gitu. Terima kasih pokoknya, terima kasih pada nurse. Oke, dari kesimpulan hari ini pertemuan kita yaitu cara mengatasi cemas mas tadi ya, kemudian cara menjaga pola makan ibunya. Saran dari saya, masnya ini mungkin bisa lebih kayak fokus kepada ibunya. Untuk masalah penyakitnya itu mungkin masnya bisa sabar lagi, lebih banyak berdoa lagi masnya agar mak ibunya ini juga tidak ikut sedih seperti itu. Jadi ibunya ini lebih semangat lagi. Baik nurse, terima kasih banyak ya atas penjelasan yang mengenai sekarang. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik, izin pamit ya nurse. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya Bapak Ibu dan teman-teman semua, hari ini kita akan melakukan tindakan konselor dan bagaimana caranya kita memberikan komunikasi terapetik kepada keluarga dengan masalah kemoterapi. Kemudian sebelum itu kita lakukan pengkajian terlebih dahulu. Pertama kita kaji kesiapan keluarga untuk dapat mengadakan pertemuan dengan konselor. Kemudian yang kedua kita kaji pengetahuan keluarga tentang kondisi pasien saat ini. Dan juga kita lakukan pengkajian terhadap coping diri kita sebagai konselor. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Ibu. Gimana selamat? Oh iya. Sini Mbak. Nah. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Nurse Vira. Saya di sini yang akan mendampingi Ibu terkait mungkin ada beberapa permasalahan yang ingin Ibu konsulkan ke saya seperti itu. Kalau boleh tahu nama Ibu dan anaknya siapa namanya? Kenalkan saya Nadia, Ibu Nadia biasanya. Ini anak saya. Namanya Adek Tui. Adek Tui. Adek Tui. Oke Mbak dan Adik, boleh saya tahu maksud dan tujuannya datang kemarin itu seperti apa, boleh diceritakan? Jadi gini Mbak, saya datang ke sini itu kenapa perasaan saya kok merasa cemas, sedih. Anak saya itu didiagnosa kanker payudara. Bagaimana caranya supaya saya itu bisa tahu dan bisa memahami keadaan ini? Apalagi anak saya mau di kemoterapi, dimana saya dengar itu kemoterapi itu kok bisa 90% akan meninggal. Saya nggak mau ini terjadi di anak saya. Iya Mbak, saya ikut sedih ya Mbak mendengar cerita Mbak tadi. Oke baik, mungkin nanti kita diskusi aja, jadi kita bisa ngobrol, bisa lebih tahu lebih dalam untuk mengatasi rasa cemas itu Mbak ya. Oke, nanti Mbak mungkin kita butuh waktu kurang lebih 10-15 menit. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Iya Mbak, saya bersedia. Oke baik Mbak, kalau misalnya Mbak bersedia, jadi saya jelaskan dulu tujuannya ya. Mungkin nanti kita akan melakukan bincang-bincang sedikit untuk mengurangi rasa cemas itu. Nah mungkin kita langsung aja Mbak ya. Kalau boleh tahu bagaimana perasaannya Mbak hari ini terkait permasalahan penyakit yang anak Mbak punya, yaitu penyakit CA-MAMAEA. Tentu Mbak, perasaan saya itu sangat sedih banget. Kayak merasa kok bisa terjadi di anak saya. Dan juga kenapa semua ini terjadi gitu pada keluarga saya.
kenapa masalah ini atau penyakit ini tuh ada di keluarga saya gitu. Jadi saya sangat sedih banget dan saya kayak merasa Tuhan itu nggak adil, kenapa gitu. Oke baik Mbak, saya paham, tapi saran saya jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan karena biasanya patah semangatnya orang tua itu bakal ngikut ke anaknya karena ngerasa orang tua saya sedih nih. Saya lihat juga dari rekaman medis anaknya Mbak memang mengalami penyakit Seamamae ya, seperti itu. Jadi Mbak, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu terkait penyakit Seamamae ini ya. Jadi Seamamae ini memang terjadi tidak melihat dari berapa usia seseorang. Namun ada beberapa faktor yang menjadi pencetus terjadinya Seamamae ini, entah itu dari faktor genetik, faktor gaya hidup dan sebagainya. Nah, dalam kondisi Seamamae ini kita bisa memberikan tindakan kemoterapi. Nah, tindakan kemoterapi ini itu tindakan untuk mengurangi pertumbuhan sel, mencegah penyebaran sel sehingga kanker ini bisa kita atasi seperti itu. Bagaimana Mbak? Apakah paham? Iya paham Mbak Mars. Jadi bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Oke baik, mungkin saya akan memberikan beberapa cara untuk mengatasi rasa cemas itu Mbak. Mungkin nanti Mbak jangan berlarut-larut dalam kesedihan dan juga tetap bersabar, tetap berdoa minta sama yang di atas untuk bisa diberikan kesembuhan seperti itu. Jadi Mbak, tindakan kemo ini sebagai terapi utama penderita kanker. Saya paham memang tindakan kemoterapi ini tindakan pertama yang akan anaknya Mbak lalui. Terlepas dari itu memang mungkin nanti akan ada beberapa efek samping dari tindakan tersebut. Tapi Mbak jangan khawatir, tetap berdoa dan jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada adiknya seperti itu. Karena dukungan dari Mbak atau Ibu itu mempengaruhi kesehatan selanjutnya dari anak Ibu. Dan juga jangan lupa untuk memberikan semangat kepada anaknya supaya bisa bersemangat kembali untuk menjalani tindakan kemoterapi nanti. Bagaimana perasaannya Mbak setelah saya jelaskan terkait tindakan kemoterapi yang akan dijalani oleh anaknya Mbak? Bagaimana perasaannya? Apakah sudah lebih baik? Ya Mbak, perasaan saya udah sedikit lega dan memahami apa yang sudah Mbak jelaskan tadi. Jadi saya sudah lebih berpikir positif Mbak ya. Yang sudah, karena Mbak sudah menjelaskan dari awal hingga akhir tadi seperti itu, dan perasaannya sudah alhamdulillah tidak sesakit sebelum saya datang ke sini. Alhamdulillah kalau seperti itu. Alhamdulillah kalau misalnya perasaan yang Mbak sudah lebih baik, berarti saya sudah bisa memberikan dukungan untuk mengurangi rasa cemas itu ya Mbak ya. Oke baik. Apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak ada Mbak. Oke, tidak ada ya. Oke baik. Mungkin nanti ibunya bisa datang lagi kemari untuk menandatangani kontrak terkait tindakan kemoterapi ini ya Mbak ya. Seperti itu. Nanti waktu dan tempatnya mungkin jam 9 pagi di sini juga. Saya nanti ada di sini. Bagaimana? Apakah Mbak bersedia? Iya, saya bersedia. Jadi nanti yang tanda tangan saya ya. Iya betul. Oke. Jadi itu saja Mbak dari saya ya. Oke, ya, terima kasih Mbak ya atas waktunya. Nanti kalau saya ada rasa cemas atau apa yang tidak saya ketahui, saya boleh lagi datang ke sini.